Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang duduk di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada maghrib hari ini kita masih bisa sholat jamaah, sementara di masjid-masjid sebagian negara sholatnya sudah di rumah ya. Shallu fi rihalikum. Nah, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Karena sudah saking sangat mengkhawatirkannya, ada beberapa negara ketika azan muazzinnya menyuruh kaum muslimin untuk sholat di rumah-rumah mereka. Bahkan acara-acara kumpul-kumpul juga ditiadakan gitu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam mara bahaya, dari berbagai macam penyakitnya. Semoga Allah lindungi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka banyak-banyak membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang kita sudah banyak lihat ya, di video-video yang disampaikan oleh para masyayikh. Apa saja doa yang seharusnya kita baca. Ya, biasa di antara doa yang diajarkan Rasul SAW, misalnya ada doa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan setiap makhluk. Dari keburukan setiap makhluk yang Allah ciptakan. Nah itu, atau doa-doa lain lah yang kira-kira Bapak Ibu hafal, itu yang perlu kita lakukan sebagai langkah preventif ya, melindungi diri kita dari berbagai macam penyakit yang sementara ini menggemparkan dunia ya. Bahkan di Indonesia, Solo udah mulai menutup ya, bahkan meliburkan sekolah-sekolah ya, yang sebelumnya Jakarta lalu disusul oleh Solo. Nah, ya itu, jadi tentu saja yang patut kita pegang sebagai seorang muslim ya, prinsipnya adalah yang paling utama, mohonlah perlindungan kepada Allah gitu. Karena Allah lah yang mengizinkan seseorang itu terkena penyakit atau tidak, itu Allah. Maka dalam Al-Quran, wa ma asaba min musibatin illa biiznillah, dan tidaklah ada suatu musibah yang mengenai seseorang kecuali karena izin dari Allah, illa biiznillah. Itu wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Barang siapa yang beriman dengan ketentuan Allah, takdir Allah, maka Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Itu prinsip penting Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Kemudian Allah juga mengatakan kepada Nabi, "Qul man ya'simukum billahi in arada bikum su'an." Katakanlah, adakah orang yang bisa melindungi kalian dari Allah ketika Allah menghendaki keburukan kepada kalian? Tentu saja tidak ada. Nah, oleh karena itu al-i'tisam, mohon perlindungan itu hanyalah kepada Allah. Itu yang utama. Baru nanti tentu saja langkah-langkah antisipatif ya, seperti yang sudah banyak di-share oleh orang, itu tetap kita lakukan. Seperti sering cuci tangan dan seterusnya. Tapi yang tidak boleh lupa tadi, memohon perlindungan kepada Allah, jaga Allah. Ihfadillaha yahfaduka. Jagalah Allah, maka Allah akan jaga kamu. Bagaimana cara menjaga Allah?
caranya menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi kan, ihfadillaha yahfazuka, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dan disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi rahimahullah. Yaitu maka jaga Allah. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah dari berbagai macam mara bahaya, Allah kita jaga. Bagaimana cara menjaga Allah? Para ulama mengatakan, ya kita jaga ketaatan kita kepada Allah. Jadi dimanapun kita berada senantiasa taat kepada Allah. Maka dengan begitu Allah akan menjaga kita. Kita hindari seluruh larangan Allah, Allah akan jaga kita. Nah, kalau kita paham dan yakin ini, insya Allah kita tenang sekalian. Maka taat, ya, taat itu penting ya kepada Allah. Jangan sampai kita melanggar aturan-aturan Allah, meninggalkan perintahnya atau melakukan larangan-larangannya. Jadi saya kira ini hal penting yang perlu sama-sama kita pegang ya, sebagai hamba Allah, kaum muslimin, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pada pertemuan malam ini kita memasuki poin yang ketiga, masalah yang ketiga. Nah, disebutkan masalah yang ketiga ini adalah ya, anna mukhalafata waliyil amri wa adamil inqiyadi lahu fadilah. Nah, jadi menurut orang-orang jahiliyah, menyelisihi ulul amri atau pemimpin dan perbuatan mereka dengan tidak mentaati pemimpin adalah sebagai suatu keutamaan. Jadi orang jahiliyah itu menganggap kalau kita tidak taat kepada pemimpin, kita menyelisihi perintah pemimpin, itulah fadilah, itu keutamaan, itu kehebatan itu. Nah, sementara taat kepada pemimpin wa ta'atu lahu dhullun wa mahana. Itu kata mereka. Sedangkan taat kepada pemimpin adalah kehinaan, ya, kerendahan, dianggap suatu kehinaan oleh orang-orang jahiliyah. Maka orang jahiliyah itu tidak mau taat pada pemimpin. Nah, intinya mereka ingin kebebasan, terserah mereka. Nah, maka Bapak sekalian, faqalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyelisihi mereka. Rasul tidak sama dengan orang jahiliyah. Maka ketika beliau datang membawa risalah Allah, yang diperintahkan oleh Nabi adalah as-sam'u atau amara bis-sam'i wa ta'ah lahu wan nasiha. Mendengar, taat dan menasihati pemimpin. Serta Rasul marah wa ghalladu fi dzalika wa abda wa aada. Rasul itu marah apabila ada orang tidak taat kepada pemimpinnya. Rasul membenci orang-orang yang tidak taat pemimpin, bahkan mengancam orang-orang yang tidak taat kepada pemimpinnya. Itu sebagai bentuk menyelisihi orang-orang jahiliyah. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain, ekspresi ketidaktaatan orang-orang jahiliyah kepada pemimpinnya kemudian diadopsi oleh masyarakat modern dengan slogan freedom, ya, kebebasan, atau dalam bahasa Arab al-huriyah, bebas melakukan apa saja. Maka mereka nggak mau, terutama hak-hak privasi itu ya, dilarang-larang oleh pemimpin. Misalnya orang-orang barat, mereka punya kebebasan, kalau menurut Islam itu udah di luar batas gitu ya. Bagi mereka menunjukkan aurat itu nggak ada masalah. Pakai baju transparan di ruang publik itu nggak ada masalah. Bahkan telanjang bulat pun kalau di tempat tertentu semua sepakat, bagi mereka nggak ada masalah. Karena mereka ya, ingin bebas sebebas-bebasnya, tidak mau terikat oleh aturan. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, hal-hal yang seperti itu dalam Islam dibantah tentu saja. Islam memberikan ruang kebebasan kepada seseorang, tapi ada kaidahnya. Nah, kaidahnya para ulama menyebutkan hurriyatul mar'i mahdudatun
bihuriyati ghairihi. Kebebasan seseorang itu dibatasi oleh kebebasan yang lain, orang lain. Nah, atau bisa juga kita katakan huriyatul mar'i mahdudatun bi as-syariati, dengan syariat agama kita. Jadi kebebasan seseorang itu dibatasi oleh batasan-batasan syariat. Nah, selama syariat tidak melarang, maka boleh saja kita melakukan apa saja. Tapi ketika syariat melarang, misalnya cara berpakaian yang terbuka di ruang publik dalam syariat Islam, itu nggak boleh. Maka walaupun mungkin orang ingin mengekspresikan kebebasannya, kalau di ruang publik tidak boleh. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, yaitu diadopsi oleh masyarakat modern, kebiasaan orang-orang jahiliyah yang tidak mau taat kepada pemimpin dan tidak mau taat kepada aturan. Nah, oleh karena itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, bahwa kita harus taat kepada pemimpin tentu saja dalam batas-batas tertentu ya. Misalnya ada ayatnya, saya kira sudah jelas ya, mana perintah supaya taat kepada pemimpin, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul, dan taatilah pemimpin di antara kalian. Ada ulil amri. Nah, ulil amri ini para ulama menyebutkan adalah al-ulama wal umara, ulama dan para pemimpin. Itu termasuk ulul amri yang harus ditaati selama. Nah, tapi itu pun ada batasannya. Ketaatan kita kepada pemimpin itu tidak mutlak. Beda dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, itu mutlak. Betul-betul kita harus taat sepenuhnya dalam situasi dan kondisi apapun. Maka kalau kita perhatikan ayatnya tadi, kata ati'u, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Jadi sebelum menyebut Allah dan Rasul disebut ati'u, taatilah Allah, wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul. Tapi ketika menyebut ulul amri, itu ada nggak kata ati'u? Tidak ada ya. Tidak ada, tetapi dia disambungkan dengan Rasul. Artinya apa? Artinya ketaatan kepada ulul amri itu kita lakukan selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu maksudnya. Jadi kalau pemimpin kita tidak taat, kita tidak perlu mentaati mereka. Maka dalam hadis yang mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqi. Hadis akhrajahu Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang ini Bapak sekalian, kita kan punya pemimpin. Apakah pemimpin kita itu harus kita taati? Iya. Tapi tadi tidak mutlak, pada batas-batas tertentu, selama pemimpin kita tidak menyelisihi aturan Allah dan aturan Rasulnya. Tapi sekarang ini pemimpin kita, kalau kita baca di media sosial, nah ada perkataan dia yang menyelisihi aturan Allah dan Rasulnya. Misal kita baca ya, ketika ramai-ramai tentang ibu kota baru, ya enggak? Kan udah jelas tuh, yang lagi ramai dibicarakan, siapa yang akan jadi pemimpin ibu kota baru? Siapa Bapak Ibu? Udah baca belum beritanya? Bahkan salah satu pernyataan pemimpin kita, dia mengatakan tidak ada masalah presiden dari non-muslim. Itu jelas dikatakan. Bahkan jubirnya juga bilang, menyebut nama yang tadi Bapak Ibu sebut itu. Apa salahnya kita angkat jadi pemimpin? Jadi nggak ada masalah dia itu jadi pemimpin tadi, orang tadi. Nah, jubirnya itu yang bilang. Nah, maka dalam perkara seperti ini Bapak Ibu, kita tidak wajib mentaati, bahkan kita harus nasihati, harus kita nasihati. Nah, tapi ini nampaknya sudah sangat, kalau kita amati keinginan untuk menjadikan orang tersebut jadi presiden, jadi pemimpin itu kuat sekali ya, dorongannya, nggak tahu dari mana itu ya. Nampaknya emang arahnya ke sana. Kita nggak boleh taat. Kenapa nggak boleh taat? Karena ada ayat, yaitu surah Al-Maidah ayat 51 itu.
Jelas ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu al-yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd ya. Itu jelas ayatnya. Nah, maka dalam perkara seperti itu walaupun kayaknya ngotot banget harus dia nanti yang jadi pemimpin, jadi presiden, kita harus tolak itu. Kita tidak boleh taat karena apa yang dikatakannya itu bermaksiat kepada Allah, menyalahi perintah Allah atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bersyariat. Maka lalu Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu kepada makhluk atau kepada pemimpin hanya terjadi dalam perkara-perkara yang baik ya. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Hadis rawahu Al-Bukhari. Bapak Ibu dan hadis sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajma'in. Lalu apa sebab kita harus taat kepada pemimpin? Tentu tadi ya, pada batas-batas tertentu. Kalau kita udah punya pemimpin dan dia dari orang Islam di negeri yang mayoritas muslim, kita harus taat. Karena dengan taat kepada pemimpin, umat akan bersatu. Dan pertumpahan darah itu akan bisa dihindari. Akan ada keamanan. Orang yang zalim itu akan ditindak tentu saja, dan setiap hak akan dikembalikan kepada yang memilikinya ya. Setiap hak akan dikembalikan kepada orang yang berhak memilikinya. Nah, itu kalau ada pemimpin. Tapi kalau pemimpin nggak ada, wah amburadul, itu bahaya. Itu berbahaya sekali. Kalau rakyat sudah betul-betul nggak taat kepada pemimpin, semua aturan yang baik yang ditetapkan oleh pemimpin dilanggar, maka akan amburadul kehidupan masyarakat sekalian. Nah, tapi tadi kalau nggak benar ya kita harus tolak. Kita tidak boleh mentaati kalau tidak benar. Bahkan dikatakan di sini, meskipun pemimpin kita ini orang fasik. Orang fasik itu orang yang tahu mana yang benar tapi dia tidak melakukan, atau dia tahu mana yang buruk tapi dia tetap melakukan. Itu orang fasik. Nah, meskipun pemimpin kita fasik, selama dia tidak menunjukkan kekufuran, maka tidak ada masalah. Kita taati. Nah, misalnya, tentu saja kita berusaha jangan sampai negeri ini dipimpin oleh pemimpin orang kafir, karena repot. Ya, karena para ulama batasi selama yang memimpin itu orang Islam, dan tentu masyarakat pada umumnya adalah umat Islam. Tapi sayang tuh ada tokoh namanya mirip-mirip dengan kalimat nyebelin gitu ya. Nah, dia ngomong nggak masalah kata dia. Si Fulan itu jadi presiden, apa masalahnya kata dia. Waktu di acara TV ya, salah satu televisi swasta, dua sisi kalau tidak salah nama acaranya kan. Wah, dia dengan sangat berapi-api ya, antusias. Apa salahnya? Nggak ada masalah dengan dia. Terus ditunjukkan kepada dia foto waktu dia demo ya, yang menyebut nama si Fulan ini pemecah belah NKRI. Wah, dia ngomong asal ngomong aja, pokoknya dia nggak mau kalah gitu ya. Nah, ini orangnya udah ngaco orang ini. Nah, dia mengutip ayat Quran surah Al-Maidah ayat 8 untuk menegaskan bahwa si Fulan itu tadi boleh jadi pemimpin. Nah, ayatnya gimana bunyinya? Ayatnya bunyinya, dia sering mengutip ayat ini. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian sebagian dari kamu itu terhadap suatu kaum menyebabkan kalian tidak berbuat adil. I'dilu, berbuat adilah, huwa aqrabu littaqwa. Karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, kata dia nih, kita nggak adil. Masa gara-gara kita benci sama si Fulan tadi, kita nggak mau milih dia jadi pemimpin, nggak memberi ruang kepada dia untuk jadi pemimpin? Kan nggak benar kata dia. Ayatnya ini, jangan sampai kebencian kamu terhadap seseorang membuat kamu bersikap tidak adil. Artinya dikatakan
si fulan ini dia kan tegas, dia bisa memimpin, dia manajemen pemerintahan bagus, bersih dan seterusnya. Masa orang sebagus dia kok nggak boleh jadi pemimpin? Karena gara-gara kita benci sama dia. Nah, ini logikanya si nyebelin itu ya. Nah, ya dia ngutip Quran untuk membantah Quran. Ini bahaya sekali orang seperti ini. Ayatnya jelas. Surah Al-Maidah salah satunya. Ada banyak ayat bahwa kita ini tidak boleh memilih pemimpin di luar kalangan kita. Mau dikemanakan ayat-ayat itu? Banyak, bukan hanya Al-Maidah ayat 51. Bapak sekalian. Nah, ini orang jadi udah ngaco cara berpikirnya, tapi dia banyak ngomong. Di TV itu dia sering kali diundang orang ini kan. Nah, orang-orang awam bisa bingung tuh mendengarkan omongan dia, dan ketika dia salah, wah dia akan terus ngomong sehingga orang yang ngomong itu nggak kedengeran. Nah, ini orang ini berbahaya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Dia mengutip Quran untuk membantah Quran. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pernah kami sampaikan, ada 3 perkara yahdimul Islam. Salasun yahdimul Islam. 3 perkara yang bisa menghancurkan Islam. Salah satunya apa? Salah satunya jidalul munafiki bil Quran. Debatnya orang munafik dengan menggunakan Quran. Itu udah terjadi betul. Islam hancur, rusak kalau orang seperti ini dibiarkan. Memang harus tadi dibuka kerusakan pikirannya, ya, harus dijelaskan kepada umat. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajma'in. Nah, jadi bisa jadi pemimpin rusak juga karena orang-orang seperti itu, ya. Orang-orang yang rusak cara berpikirnya. Jadi ini Bapak Ibu, nah, maka tadi kembali bahwa pemimpin itu selama dia tidak menunjukkan kekufurannya, maka kita taati, ya, kita dengarkan apa yang baik ya dari keputusannya. Tetapi jika tidak baik atau bahkan bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka kita wajib tidak mentaatinya. Padahal itu, pada perkara itu, sementara yang lainnya kita tetap taatnya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, lalu ada pertanyaan gitu. Ada 2 tokoh, inna fulanan fasikun lakinnahu qawi, wa inna fulanan salihun lakinnahu dha'if. Ayyuhuma yasluhu lil wilayah? Kalau ada 2 orang, dia ini orang fasik. Ingat, orang fasik di sini maksudnya dia orang muslim tapi fasik, sering melanggar perintah Allah dan sering melakukan katakanlah larangan-larangan Allah. Tapi untuk dirinya sendiri, dia fasik pada dirinya sendiri, bukan pada urusan publik. Tapi dia punya kekuatan. Dia punya kekuatan manajerial, kekuatan leadership misalnya. Sementara ada satu lagi tokoh, dia soleh, orangnya soleh, lakinnahu dha'if, tapi dia lemah, leadershipnya lemah, manajerialnya lemah, mungkin finansialnya juga lemah, tapi dia soleh. Mana di antara kedua itu yang lebih baik menjadi pemimpin? Orang fasik tapi kuat dari banyak sisi, manajerial oke, leadershipnya oke, finansialnya oke, jaringannya oke. Yang satu soleh tapi lemah pada banyak sisi. Mana yang lebih baik jadi pemimpin? Nah, ya orang fasik tapi dia punya kekuatan. Dengan kekuatan itu dia bisa ngatur. Nah, maka seorang pemimpin itu memang orang yang harus kuat. Ini artinya Bapak Ibu, kita ketika berusaha jadi orang soleh harus kuat juga. Ilmu kita harus kuat, ya. Kita mampu memanage, kita punya jiwa leadership gitu ya. Itu harus kuat juga. Nah, supaya nanti suatu saat mungkin ada di antara kita yang diminta untuk jadi pemimpin, dia udah siap gitu ya. Jadi ini pesan tersirat dari apa yang tadi kita bahas ini Bapak sekalian. Nah, kemudian Bapak sekalian, kalau kita tidak taat kepada pemimpin, lalu banyak membangkang kepada pemimpin, padahal pemimpin itu ya dia mengarahkan rakyatnya kepada kebaikan meskipun ada kefasikan misalnya.
yang terjadi, apalagi kalau sampai ada seruan untuk membunuh pemimpin seperti yang terjadi pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wah, itu akan sangat berbahaya. Kita sudah pernah bahas ya dalam pembahasan kitab Al-Aqidah At-Thahawiyah, bagaimana fitnah pertama kali konflik sesama kaum muslimin terjadi, yaitu di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Setelah itu terus terjadi konflik-konflik ya, sesama kaum muslimin. Ada perang Jamal, ada perang Siffin, ada pembantaian cucu Nabi ya Al-Husain oleh Yazid bin Muawiyah. Terus tidak berhenti peperangan. Nah, kalau itu yang terjadi, kaum muslimin lemah ya. Karena apa? Diawali oleh ketidaktaatan kepada pemimpin tadi. Nah, para ulama berdasarkan catatan sejarah belajar dari apa yang terjadi pada zaman dulu, maka jangan sampai umat Islam sekarang ketika dipimpin oleh seorang pemimpin muslim, walaupun mungkin dia ada ketidakbaikannya, tadi ada kefasikannya, dia tetap harus berusaha taat mendengarkan pemimpin tersebut dalam yang baik-baik tadi, fil ma'ruf, dalam yang perkara ma'ruf. Tapi dalam perkara maksiat kepada Allah dan Rasulnya tentu kita tidak boleh taat kepadanya. Nah, ini Bapak sekalian, walaupun hati kita memang kayaknya kesel banget gitu, kok pemimpin kita kayak gini banget, iya kan? Misalnya ada pemimpin menurut kita, misal di kita sendirilah kan, wallahu a'lam itu benar atau tidak, misalnya mau menjual setengah pulau Kalimantan gitu ya, kalau memang tidak ada dana untuk membuat ibu kota baru misalnya, kan banyak orang mengkritik, oh kok begini banget. Nah, terus tadi boleh non muslim menjadi presiden misalnya, dan beberapa pernyataan kontroversi yang pernah dikeluarkannya. Nah, itu tadi kita tidak perlu mentaati kalau itu tidak sesuai dengan syariat. Tapi hal-hal lain yang baik-baik ya kita harus taat. Yang mungkin jauh lebih banyak gitu ya. Keputusan-keputusan positif yang baik kita tetap taati. Nah, seringkali memang ada sebagian kita yang tidak tahan, tidak sabar dengan keadaan yang ada di hadapannya, lalu kemudian mengajak orang untuk nurunin dan seterusnya. Apalagi ada omnibus law itu ya, itu kan jadi kontroversi juga. Banyak orang akhirnya demo di beberapa tempat gitu ya. Nah, dalam Islam boleh nggak mengkoreksi pemimpin? Tentu saja boleh. Tapi caranya tidak menurut para ulama ya, termasuk Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, tidak di ruang publik. Meskipun tadi hati kita kayaknya gimana kalau nggak dikritik, dikoreksi, tapi dinasehatinya apa? Satu, dia tidak kita caci maki di ruang publik. Yang kedua, kalau bisa ya kita datangin, kalau enggak ya kita suratin, kalau tidak ya kita ngomong ke orang terdekatnya supaya disampaikan kepadanya. Nah, itu cara-cara atau kaidah-kaidah dalam menasehati pemimpin yang dijelaskan oleh para ulama, dan tentu saja itu berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi poinnya adalah taat pada pemimpin selama tidak menunjukkan kekufuran yang nyata-nyata. Nah, terakhir Bapak sekalian, kalau dikatakan wahadihil masailus salas hiya allati jama'a bainaha fima sahhan hufis sahih. Ketiga masalah ini yang ada tadi ya, yang sebelumnya, satu tentang kesyirikan, yang kedua tentang pentingnya menjaga kesatuan, tidak berpecah belah, lalu yang ketiga ini tentang ketaatan kepada pemimpin. Itu disebutkan oleh Nabi, dikumpulkan tiga perkara ini dalam satu hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, di mana Nabi mengatakan, innallaha yarda lakum salasan, sesungguhnya Allah meridhai kalian dalam tiga perkara. Apa saja itu? Yang pertama, anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kamu menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Wa anta'tasimu bihablillahi jami'a,
dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah seluruhnya, wala tafarraqu, dan jangan pula kalian berpecah belah. Wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum. Nah itu. Dan hendaklah saling menasihati di antara orang-orang yang urusan kalian diserahkan kepada dia. Artinya kita menasihati pemimpin kalau nggak benar. Maka dalam hadis yang lain, ad-dinu an-nasihah, an-nasihatu lillah, an-nasihatu li kitabihi, wan nasihatu li rasulihi, wan nasihatu li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nah, jadi agama itu nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk rasulnya, nasihat li a'immatil muslimin, untuk para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Nah, apa yang dimaksud an-nasihatu li a'immatil muslimin, nasihat kepada agama itu nasihat pada untuk para pemimpin kaum muslimin, maksudnya kita taat kepada mereka selama benar, kemudian kita jaga nama baik mereka, dan kita tidak keluar atau tidak makar, ya, tidak makar kepada mereka, kecuali kalau mereka sudah betul-betul menunjukkan kekufuran yang nyata-nyata, Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu dikatakan, kata saya penulis kitab ini, walam yaqa khalalun fi dinin nasi wa dunyahum, tidaklah terjadi kekacauan dalam agama dan dunia, ya, dalam urusan agama dan urusan dunia kita, illa bisababil ikhlali fi hadhihi salasah au ba'diha, kecuali disebabkan karena hilangnya ketiga perkara ini atau salah satu dari ketiganya. Maksudnya, Bapak sekalian, kalau tiga perkara tadi orang tidak menyembah Allah atau syirik kepada Allah, maka akan ada kekacauan. Kalau orang syirik tidak menyembah Allah, akan ada kekacauan di dunia maupun di agama. Yang kedua, kalau orang-orang kaum muslimin tidak bersatu, tapi mereka berpecah belah, terpecah-pecah, bangga dengan kelompok masing-masing, ini akan ada kekacauan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau kaum muslimin tidak taat kepada pemimpinnya, padahal pemimpinnya baik gitu ya, ada mungkin keburukannya tapi banyak yang baik, lalu tidak ditaati, dia keluar makar kepada pemimpin, nah maka akan juga ada kekacauan. Baik terjadi tiga-tiganya atau salah satu dari ketiganya, akan terjadi kekacauan. Nah itu disebutkan dalam poin yang ketiga ini. Jadi saya kira ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain, ada sisa waktu beberapa menit, barangkali ada di antara bapak ibu. Jadi silakan Pak Agus. Masih berkaitan dengan virus corona, sehubungan di Indonesia ini terjadi virus yang positif mencapai 96, bahkan ada yang meninggal. Ada terjadi perubahan yang cukup fundamental, misalnya sesama lelaki ketemu meskipun sudah lama tidak ketemu, tidak dalam tidak boleh berangguan tubuh, tangan mendadak. Itu nasihat ini kita ikuti atau kita acuhkan aja? Ya, udah itu aja bagus. Ya, baik, terima kasih. Ya, itu nasihat dari para ahli kesehatannya. Karena virus corona ini dia menyebar lewat kontak langsung, sentuhan gitu ya. Apalagi keadaan tangan kita kotor gitu ya. Kecuali kalau dicuci dulu gitu ya. Kalau dicuci dulu ada masalah ya. Dicuci dulu, kita megang sesuatu. Nah, lalu kemudian ada seruan, anjuran supaya ketika ketemu nggak usah salaman. Nah, sementara tidak udah salam, karena kita nggak ngerti siapa di antara kita yang terpapar virus corona kan? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu kan? Nah, oleh karenanya jaga diri kalau ketemu orang sementara tidak salaman. Perlukah kita taati? Ya kalau memang kita hati-hati ya, dalam rangka tadi menjaga supaya tidak terjadi madarat, tidak ada masalah. Kita ikuti anjuran tersebut Pak Agus. Karena memang menurut ahli, virus tersebut nempel ke kita lewat kontak langsung dengan orang ya, lewat sentuhan, lewat pelukan dan lain sebagainya. Jadi nggak ada masalah. Walaupun salaman itu sunnah, salaman itu sunnah. Dalam riwayat kan disebutkan orang yang bersalaman selama mereka masih bersalaman maka dosa-dosanya
berjatuhan sehingga mereka melepaskan tangan mereka. Salaman sunnah. Tapi karena kita khawatir, ya tidak perlu salaman. Tapi kalau kita sholat habis wudu kan, kita kan habis wudu, semua kita yang sholat habis wudu. Nah, so kalau kita pikir, insya Allah nggak ada masalah. Apalagi kalau di sini disediakan sabun ya, pembersih tangan. Kan di beberapa tempat, saya kira penting juga tuh masjid untuk mengantisipasi menyediakan pembersih tangan gitu ya, sabun pembersih tangan. Supaya apa? Sunnah tetap jalan, antisipasi terpapar virus corona itu juga tetap berjalan. Jadi gitu Pak Agus. Kalau kita udah wudu, ya monggo Pak Lukman. Karena dari Menteri Agama itu masjid disuruh belum karpet. Ya. Yang pertama itu gimana? Kita belum. Yang kedua mendapat misalnya berimbas kepada kebijakan pemimpin itu sekarang ini yang Pak BBB-nya itu naik 3 kali lipat. Sehingga Gara-gara apa itu Pak? Ya sudah nggak tahu negaranya apa, langsung 3 kali lipat sampai 4 kali. Di kota ya? Ya. Nah ini terus kita protesnya gimana caranya Pak? Iya, terima kasih Pak Lukman. Yang pertama, anjuran Menteri Agama ya supaya karpet-karpet di masjid itu digulung. Karena memang bisa jadi orang yang kena sujud dia bersin. Tapi kita dengerin aja ada orang batuk, orang bersin kan. Nah, kalau nggak ada, insya Allah aman ya, insya Allah aman. Cuma yang kita nggak tahu, misalnya ada di antara jamaah sentuhan sama orang terpapar virus corona. Lalu ke masjid, mungkin dia nggak batuk, nggak bersin, tapi tangannya kena. Tapi sekali lagi kalau dia wudhu kan selesai. Para ahli bilang kalau cuci tangan wudhu kan udah mati dia virusnya. Nah, terus gimana? Yaitu antisipasi ya, anjuran dari Kemenag yang saya kira bisa saja kita lakukan, bisa juga kita tidak perlu lakukan. Misalnya ada saran lain, masing-masing jamaah bawa sajadah sendiri-sendiri. Nah, mungkin itu lebih aman ya, lebih nggak merepotkan takmir lah, gitu. Tapi seandainya kekhawatirannya sangat khawatir ya bisa saja dilakukan. Cuma nampaknya seperti agak berlebihan gitu ya. Nah itu karena kita sebelum kesini kan wudhu dulu, iya kan? Setiap kita yang masuk sini wudhu, kecuali mungkin tadi ada batuk-batuk, ada yang bersin-bersin. Nah maka yang batuk bersin sebaiknya memang pakai masker ya, supaya cairannya itu tidak menyebar kemana-mana. Jadi itu Pak Lukman. Yang kedua soal PBB naik. Nah, wallahu alam itu apa sebabnya? Yang jelas banyak orang menjerit-jerit memang kan? Ya PBB dinaikkan. Di Bantul pun saya sama, bahkan sekarang itu di Bantul saya belum lama bayar pajak tanah dan bangunan itu didatangi ke rumah. Kalau dulu kan kita datang ke ini kan, sekarang didatangi ke rumah, ditungguin mobil di pos kamling. Nah, dipanggilin tuh orang-orang yang punya tanah dan bangunan. Nah, mungkin untuk bayar hutang kali ya. Karena sudah terlalu banyak hutang negeri ini, nah, kemampuan untuk bayarnya lemah. Nah, akhirnya kebijakannya membuat rakyat memeras rakyat. Tapi ya tetap, apakah ini perlu ditaati? Nah, itu kan pertanyaannya, Bapak sekalian. Nah, tapi kalau itu sudah jadi kebijakan dan aturan dari pemerintah, ya terpaksa kita taati, apalagi tadi untuk kemaslahatan bangsa ini. Cuma tadi yang tetap harus dikoreksi kan, harus dikoreksi. Nah maka kita berharap tokoh-tokoh kita kaum muslimin yang ada di Senayan sana, di gedung DPR MPR, terus menyuarakan cara ngoreksi gimana. Kalau di Indonesia itu ada namanya judicial review ya kalau nggak salah ya, judicial review ya. Jadi kebijakan keputusan pemerintah yang sudah ditetapkan itu boleh dikritik ya, seperti BPJS naik kan, akhirnya nggak jadi kan. Nah, dengan judicial review itu ya istilah hukumnya, itu Pak Lukman jalurnya. Ya saya kira insya Allah ada orang-orang yang memperjuangkan. Nah, kita doakan saja mudah-mudahan rakyat tidak diperas ya, terus tidak jor-joran lah. Jadi saya kira ini Bapak sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Mari kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.